Jujur memilih jalur politik sebagai jalan pengabdian ini adalah salah satu keputusan yang besar. Oke. Saya juga tidak sangka saya bisa langsung berada di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Karena ini hobi dan juga memang passion. Hobi saya itu adalah memberikan senyuman orang banyak dan membahagiakan orang banyak. Saya itu satu hari kalau saya tidak bersuara persoalan kerakyatan, saya tidak menjalankan tugas saya sebagai anggota DPR, saya merasa berdosa Kanda. Saya rasa haram makan yang makanan yang saya makan hari itu. Oke, karena digaji dari pajak masyarakat juga. Besarnya mana Iya, masyarakat itu ya? Saya merasa begitu. Berarti berat dong mengemban mana rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Zada, minum. Bismillah. Nah, hari ini kita kembali podcast lagi. Setelah sebelumnya kita podcast Mualaf Center bersama dengan co-host yang mulai lapuk. Jadi hari ini kita punya co-host baru. Sudah lama ini saya incar di Saraba Channel. Masya Allah. Dari beliau masih lajang sampai sudah menikah. Alhamdulillah akhirnya bertemu juga waktunya. Jodoh juga kita di Saraba Channel akhirnya. Dan ya co-host baru ini adalah PJ-nya Vini. Kalau Bupati, Wali Kota ada PJ-nya, co-host Saraba juga ada PJ-nya. Tapi insya Allah kita mau definitifkan ini. SK Kemendagri berarti. Setelah ini dilantik. Langsung dilantik. Nah, beliau ini adalah Gugat memang Vini di MK. Kalau selisih masih 2% masih boleh. Kalau kalah jauh jangan coba-coba. Aduh, baik. Bawaslu. Nah, saya mau perkenalkan dulu. Beliau ini sebenarnya namanya Alifa Harmain. Iya. Harmain namanya. Cantik sekali namanya. Tapi biasa dipanggil Rere. Iya. Nah, kau sapa-sapa dulu penonton Saraba. Halo semuanya, akhirnya bisa ada di Saraba Channel. Sedap. Podcast fenomenal di Kota Palu. Sedap. Tahu kan? Podcast Saraba Channel. Sedap, tangan lo Saraba Channel. Nah, karena sudah pintar batende, kita mau tes dia. Kan biasa yang perkenalkan narasumber itu Vini kan. Nah, hari ini biarkanlah Rere yang memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Siapa dia? Jadi narasumber malam ini seorang anggota dewan. Oke. Kata orang-orang, kakak satu ini gemoy sekali. Sangat menggemaskan. Sadap. Terus baik, sopan. Tapi sayang Kak. Kenapa? Masih belum ada pasangannya. Waduh. Sendiri. Siapa dia? Kak Dandi Adi Prabowo atau biasa kita kenal dengan Dandi Nayawan. Tepuk tangan luar biasa. Kalau orang lu bilang Sontasono ini. Sadap itu isian tadi. Ya, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Selamat datang Dandi di Studio Saraba. Setelah sebelumnya kita pernah podcast loh. Ini informasi untuk Rere. Kita pernah podcast di Loop dulu ya. Di outdoor dulu di mana? Di air terjun Piala. Nah, waktu itu Dandi punya nazar kalau saya terpilih saya langsung ke Saraba Channel. Tapi karena waktu terus kemudian tidak ketemu waktunya pada saat itu, baru sempat hadir hari ini. Dan dulu waktu kita podcast dia belum jadi anggota DPR. Hari ini beliau sudah resmi menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Lu tepuk tangan lagi dong. Pokoknya ini podcast kasih banyak tepuk tangannya. Rere, silakan Rere. Jadi Kak, bagaimana nih rasanya jadi anggota DPR Provinsi Sulawesi Tengah? Tentunya menjadi anggota legislatif, tentunya ini adalah suatu hal yang mimpi juga. Karena jujur memilih jalur politik sebagai jalan pengabdian ini adalah salah satu keputusan yang besar. Karena setelah saya berkuliah, saya kemudian menempuh jalur usaha, kemudian saya memilih jalan politik. Memang memilih sebagai anggota legislatif ini adalah salah satu start point yang saya juga tidak sangka saya bisa langsung berada di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau biasanya kan kalau rekan-rekan
itu biasanya Mulai dari rata-rata kabupaten. mulai dari DPRD kabupaten. Iya. Ada juga dari BPD kan, Oh, BPD apa? Badan Permusyawaratan Desa. Oh iya. Biasa kan Jauh. bertahap tuh. Jauh, iya. Nah, cuma Ada juga dari Karang Taruna berarti. Iya kan? ada yang biasa dari ketua RT kan. Oh, iya, betul. Ketua OSIS. RT, ketua OSIS. Nah, cuma, Lanjut. ya alhamdulillah Allah memberikan saya suatu amanah. Oke. Masyarakat juga memberikan saya amanah Oke. untuk berada di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Tentunya di usia saya yang baru berusia 27 tahun ini sangat berat juga amanah yang diberikan. Tapi ketika saya telah memilih jalan ini untuk menjadi jalan hidup saya, tentunya segala tanggung jawab harus saya laksanakan. Dan insya Allah kalaupun saya mampu bermanfaat untuk masyarakat banyak, saya siap selalu mengabdikan diri di jalan politik. Luar biasa. Tapi tadi ditanya Rere, rasanya menjadi anggota DPR. Oh rasanya. Iya. Soalnya kalau dari matanya ini kadang-kadang sudah fokus. Dia berasa. Kenapa kok jadi berubah seperti orang lu? Tadi kayaknya gagah sekali bicara kayak anggota DPR, tapi tiba-tiba ditanya rasa DPR rasa. So hilang ketokohan kalau kata aku. Jadi memang dia berasa. Rasanya, rasanya memang ya segianya seorang politisi. Cuma memang yang menjadi prestise saya di usia muda. Saya bisa menjadi anggota DPR. Memang ya lumayan tanggung jawab yang diemban juga lumayan berat. Tapi karena ini hobi dan juga memang passion. Hobi dan passion. Oh iya. Ada hobi jadi anggota DPR. Jadi begini Karim ya. Hobi saya itu adalah memberikan senyuman orang banyak dan membahagiakan orang banyak. Masya Allah. Kalau saya cuma di dunia usaha, saya sudah coba. Saya cuma bisa membahagiakan orang di sekeliling yang punya hubungan pekerjaan dengan saya. Oh iya betul. Tapi kalau di dunia politik kan dengan segala kebijakan dan wewenang yang kita punya, kita bisa membahagiakan orang banyak. Jadi rasanya bahagia di DPR. Bahagia dong. Oh ya, karena bisa bermanfaat bagi banyak orang. Cocok. Bahkan orang yang kita tidak kenal. Tidak kenal. Oh iya. Jadi kenal dan dekat. Dia kenal dan dekat. Oh iya, kenapa kau bicara begitu? Tidak betul enggak Kak? Betul. Jadi kenal dan dekat. Iya, dekat semua. Saya agak curiga Le. Itu kata-kata. Lanjut. Kata-kata yang paling banyak dibilang itu, ini dulu masih kecil saya yang polo-polo. Kalau saya keluar itu saya bilang BIE. Iya. Lanjut. Daripada saya bertanya-tanya yang tidak jelas. Jadi apa yang berubah Kak? Kan sekarang sudah ada jabatan, dulu belum ada jabatan. Oh iya. Tidak ada yang berubah. Jadi anggota dewan. Jadi tentunya yang paling signifikan perubahan itu persoalan bad habit. Apa itu? Jadi jantan meme Le. Iya, keseringan sih bahas Le. Ini tadi di sobat logo-logo lu kita diprotes. Ini lagi sobat. Jadi bad habit. Kok tidak? Soalnya Rere juga pasti paham dah bad habit. Kebiasaan buruk. Kebiasaan. Kebiasaan buruk. Bad habit. Iya, bad habit saya. Kebiasaan buruk semasa saya. Ini cerita dari SMP kelas 3 lah, kelas 1 SMA. Jadi saya dari kelas 1 SMA, kuliah maupun setelah menjadi pengusaha. Saya itu orang yang sangat susah bangun pagi. Aduh. Bagaimana bangun rumah tangga kalau bagaimana mau bangun pagi waktu itu kan? Saya tidur pun jam 5. Jadi otomatis bangun memang siang. Ayam bukan ayam yang kasih bangun, palafon memang. Palafon yang kasih bangun kan. Cuma setelah saya menjadi berada di dunia politik, tentunya banyak sekali agenda, banyak sekali tanggung jawab yang alhamdulillah walaupun di hari itu saya tidak ada agenda, si jam 6 itu sudah harus bangun, paling lambat 4:30 jam 6 saya sudah harus bangun Karif. Sudah harus bangun atau sudah bangun? Sudah bangun dan sudah jadi kebiasaan. Oh, sudah jadi kebiasaan. Iyo. Loh, kok tahu sih? Kan sebagai umat muslim kan? Iya. Putih jangan. Mau di sel terus rame-rame. Oh iya. Jam 6 sudah bangun. Jam 6 sudah bangun. Paling lambat. Oh, berarti justru kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Oh. Nah, memang Karif, ya pertama memang waktu mau dilantik itu saya hampir terlambat bangun. Bisa dicek waktu pergi pelantikan, mungkin saya salah satu anggota DPR yang paling terakhir datang. Karena memang karena belum terbiasa bangun pagi. Nah, tapi ketika mulai dari situ belajar bahwa yang harus saya tahu bahwa per detik ini, per hari ini mungkin momentum pertama saya dalam hidup, saya digaji oleh masyarakat
Saya menerima uang dari masyarakat. Bayangkan, walaupun jujur gaji pokok saya tidak terima setiap bulannya. Kenapa? Ya karena memang kayak Ahmad Ali Anda. tapi kalau beliau punya pasar. tidak mensyukuri. Iya, tidak maksudnya. Tidak sebanding. Oh iya. Cuma kan saya sampai detik ini alhamdulillah tidak menerima. Kenapa? Ya saya kembalikan kepada orang yang membutuhkan. Bahkan setiap bulan itu staf saya perintahkan untuk kirimlah itu untuk ke kampung saya, di dapil saya, secara random dibagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Dibagikan dalam bentuk uang atau sudah jadi bantuan sembako? Ada yang bentuk sembako, ada juga yang dalam bentuk uang langsung. Oke. Berarti jadi anggota DPR tidak mencari profit dong? Makanya itu. Apalagi anak muda seperti ini kan? Iya. Makanya, pendapatan masih. Ya setidaknya untuk makan sehari-hari masih cukup. Oke. Makanya. Kenapa saya pernah ceritakan di podcast saya sebelumnya, di setahun yang lalu. Ya. Kenapa saya harus saya mencalonkan diri di 2024 ini? Karena kalau 2019 saya mencalonkan, saya belum tuntas dengan diri saya. Masih merasa masih kira-kira kalau saya dulu egonya seandainya besar. Egonya besar dan masih mencarilah di dunia politik. Kalau kemarin saya mencalonkan di 2019 ya. Alhamdulillah di 2024 saya pure mengabdikan diri untuk masyarakat Sulawesi. Dan itu sudah dibuktikan. Dan alhamdulillah. Berarti seberapa kali gajian nih? 3 kali. 3 kali kan dari Oktober ya? Oktober, November, Desember. Oh iya. Katanya ini beritanya terakhir sudah dikirim ke masyarakat. Yang Januari semua diterima. Jangan juga. Ditampilin memang. Luar biasa loh. Jarang ada anak-anak muda yang begini, gajinya tidak diambil. Ya kalau itu kan diniatkan. Iya, memang diniatkan, iya. Salah satu nazar saya kalau saya terpilih, itu memang menjadi nazar memang, dan juga memang Karif tentunya ketika seperti yang saya bilang tadi, hobi saya itu membahagiakan orang banyak. Gaji yang saya berikan itu kan memang tidak seberapa, tapi saya rasa untuk sebagian orang tidak berarti, tapi banyak orang itu sangat bermanfaat. Setuju. Tepuk tangan, luar biasa kan. Rere lagi. Jadi Kak, selama ini sudah berapa kali resesnya? Iya. Reses itu baru 1 kali masa persidangan saya. Baru 1 kali. Nah, dia kan reses toh. Kalau dulu kan bukan namanya reses sebelum jadi toh. Dulu masih sosialisasi, perkenalan dan lain-lain. Nah, kan beda itu. Kalau waktu masih perkenalan, sosialisasi, selalu bilang pasti, mohon maaf ini, selalu bilang insya Allah kalau saya terpilih, saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini. Hari ini sudah reses dan sudah pernah turun 1 kali. Kan jawabannya tidak mungkin lagi sama. Insya Allah kalau saya terpilih. Apalagi jawab kalau masyarakat meminta. Jangan-jangan insya Allah saya tidak bisa laksanain. Saya nanti bupati lah baru bisa. Jangan begitu ya. Oke. Diaminkan loh. Jadi bupatinya. Oh iya. Tidak ada pertanyaan lain. Memang boleh jadi bupati. Agak kaku saya. Soalnya kalau Vini besar selalu tembak. Siapa yang ketua PKK? Yang begini. Kalau ini potensi di Polres. Kenapa kau tidak berani? Ini potensi di shelter 2 kali. Karena Berto ya Berto. Iya. Apa Berto? Karif lah. Berintona. Lanjut. Nah, apa tadi pertanyaan? Kalau sosialisasi. Oke. Jadi tentunya jadi saya masa kampanye itu mungkin salah satu calon anggota legislatif, bahkan dari sebagai status bakal calon, saya sudah melaksanakan sosialisasi. Mungkin saya salah satu calon anggota legislatif di dapil saya yang hampir semua desa saya datangi. Dan kan desa terpencil. Pura-pura lagi tidak tahu. Namanya juga sorry cerita. Nah, bagus itu. Jadi tentunya ketika saya sebelum melaksanakan melaksanakan sosialisasi dan mencalonkan diri, saya kaji betul fungsi seorang anggota legislatif, yang itu adalah budgeting, pengawasan dan legislasi. Tentunya kita tidak seperti calon kepala daerah yang menjual visi misi. Betul. Nah, dari visi misi itu kalau kepala daerah kan yang mengerucut menjadi RPJMD, dari RPJMD dia menjadi KUA, PPAI sampai RAPBD. Jadi segala sesuatu yang dimiliki dijanjikan oleh seorang calon kepala daerah dan dia terpilih itu bisa diakomodir dan di-cover oleh anggaran pendapatan belanja daerah. Akan tetapi kami calon anggota legislatif di fungsi budgeting ini melalui fungsi reses tadi yang dikatakan oleh Rere,
itu diatur oleh dalam tatip anggota DPRD merujuk pada Permendagri 6 tahun 2024 dan juga PP 12 tahun 2018 mengatur tentang tata tertib anggota DPRD. Penyerapan aspirasi masyarakat itu bersumber dari kunjungan daerah pemilihan dan juga reses. Nah, dalam hal ini, dalam reses saya pun saya tidak perlu mengatakan yang saya sudah janjikan, karena jujur selama saya mencalonkan saya tidak pernah menjanjikan program apapun kepada masyarakat. Bagus ya. Tapi saya memberikan edukasi kepada mereka. Bagus ini. Bahwa fungsi saya sebagai budgeting, ketika apa yang kalian usulkan dan bisa diakomodir oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, silakan dimasukkan melalui pokok pikiran saya. Yang kedua adalah fungsi pengawasan, dan juga fungsi ketiga adalah legislasi, yaitu pembuatan peraturan daerah. Berarti makanya ketika saya reses saya terlalu ribet-ribet karena konstituenmu sudah paham apa tupoksimu di DPR. Yang susah kan kalau masih jadi calon terus berkampanye, insya Allah saya berjanji. Iya, pengalaman ya. Biasanya begitu. Iya. Biasanya kan orang tidak mau mengedukasi masyarakat, yang penting dia terpilih. Tapi Dani beda. Dia mengedukasi masyarakat, sehingga ketika dia terpilih, kan saya sudah bilang tugasku cuma 3 ini: pengawasan, legislasi, dan budgeting. Luar biasa loh. Strateginya beda kayak. Iya. Maksudnya lebih baik kalau orang Bugis Makassar bilang terus baku buka dulu kan? Iya betul. Lebih baku salah di muka kan? Dan baku salah di belakang cari terjelek. Saya setuju. Nah, terus saya ambil pertanyaan ini, Rere. Nah, pas duduk begini, apa yang tidak sesuai ekspektasimu? Ada enggak? Misalnya waktu kau jadi anggota DPR, sebelum jadi anggota DPR, kayaknya kalau saya jadi anggota DPR ini, saya akan begini. Begitu di DPR, aduh, salah perhitungan. Jadi tentunya kalau saya melihat lembaga DPRD itu dari luar, saya melihat bahwa apapun yang saya usulkan bakal diterima. Satu kali saya bicara. Itu ekspektasi. Belum terpilih. Oke. Setelah masuk di dalam, ternyata ya secara prosesnya. Ya, memang secara ini teori saya sudah baca kan, DPR itu kolektif kolegial. Iya, betul. Apa yang kemudian keputusan bersama itu bisa kita akomodir bersama. Bisa orang mufakat. Nah, tapi ternyata tidak segampang membalikan telapak tangan kawan-kawan. Betul. Karena orang ini di parlemen mempunyai sistem pemerintahan, yaitu eksekutif dan legislatif. Ada hal-hal yang kemudian orang harus diskusikan dengan eksekutif. Karena kalaupun memang tidak terakomodir di RPJMD maupun di KUA dan dengan RAPBD kami, itu kita harus masukkan dalam segala program yang kita ajukan. Itu harus sepemikiran tentunya dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur. Berarti memang yang itu kau anggap dulu, sudah kalau saja yang DPR, saya usulkan diterima. Ternyata tidak begitu ya? Iya, sama dengan hubungan tuh. Iya, kenapa? Kadang diterima, kadang tidak. Aduh. Kadang tidak. Pengalaman pribadi kayaknya. Iya. Oh iya, ada pengalaman pribadi. Ada, saya pengalaman pribadi banyak. Selalu banyak. Tapi nanti berat tidak mengemban amanah menjadi mengemban amanah rakyat, karena kan jadi wakil rakyat sekarang tuh. Tentu apa kau merasakan berat itu? Berat sekali kan, karena saya ini kan yang orang dari kecil tidak pernah menerima gaji masyarakat. Tidak pernah, maksudnya saya bukan latar belakang seorang pengabdi. Iya, kau pengusaha. Bukan latar belakang jadi abdi negara. Jadi ketika saya pertama kali menerima uang dari gaji itu, karena saya ini orang yang bertahun-tahun menjadi pengusaha. Tapi ketika saya pertama mendapat gaji saya dari DPRD itu, mungkin itu pertama momen melo yang saya terima kan. Momen melo? Kenapa itu menjadi momen melo? Ya mestinya, padahal saya tahu ini bersumber dari, karena saya tahu ini bersumber dari pajak masyarakat. Ini bersumber dari PAD. Jadi kok ada beban moral? Anda tahu, bayangkan, saya itu satu hari, kalau saya tidak bersuara persoalan kerakyatan, saya tidak menjalankan tugas saya sebagai anggota DPR, saya merasa berdosa kan. Saya rasa haram makan makanan yang saya makan hari itu. Karena digaji dari pajak masyarakat juga. Besarnya amanah masyarakat itu ya. Saya merasa begitu. Berarti berat dong mengemban amanah rakyat.
Makanya biar undangan di mana saya pergi kan dah. Kalau persoalan lembaga, persoalan kesehatan masyarakat saya harus hadir. Oh, iya. Tapi kakak tahu enggak? Apa? Ada yang lebih berat daripada mengemban amanah rakyat. Apa itu? Apa itu? Mengemban amanah setelah akad. Luar biasa. Cuma saya belum merasa tuh. Makanya berarti beban ini belum terlalu berat. Belum. Karena kau belum mengemban amanah setelah akad. Tapi Dandi, kau kan saya lihat kan di video-video ini Rere, dia selalu setiap dikasih kesempatan bicara. Kan kenapa kau tidak duduk diam saya? Apalagi kau baru masuk di DPR, nanti orang bilang kau, nah mau terlalu banyak bicara juga. Seperti yang saya bilang tadi kan dah. Saya sadar bahwa itu saya bilang saya ini gajinya masyarakat tuh. Kalau saya tidak sampaikan apa kemudian aspirasi yang disampaikan kepada saya, berarti saya berdosa. Dan saya zalim begitu kepada masyarakat. Ya walaupun secara garis-garis besar ada hal-hal yang tidak perlu disampaikan. Tapi saya rasa untuk kepentingan masyarakat tidak ada kata mundur deh kan. Setuju saya. Apalagi memang kita perwakilan dari masyarakat. Cocok. Kan sudah menjadi tugas juga kan Kak? Setuju, saya setuju. Karena sekarang anggota DPR, mohon maaf ini kalau kita berbeda. Biasanya anggota DPR yang penting bantuannya sampai, urusan dia mau menyuarakan kepentingan masyarakat atau tidak itu urusan belakang. Karena banyak anggota DPR juga cuma duduk diam saja. Iya, habis pulang rapat langsung pulang. Langsung pulang dan dia rapat juga bicara cuma makan kue. Dan foto selfie. Foto selfie. Story di Instagram lagi rapat paripurna. Tapi tidak pernah bicara. Itu bagaimana kau melihat anggota DPR yang begitu Dandi? Ya tentunya memang sebagai anggota legislatif. Ya mohon maaf saya tidak bicarain orang di sampingmu ya. Iya. Jadi ganti deh. Nah, tentunya memang teman-teman yang di legislatif punya kelebihan masing-masing. Mungkin saya orang yang sangat lantang menyuarakan di semua forum yang ada di DPRD, tapi tentunya teman-teman lain mungkin yang tidak berbicara di forum, tapi ada pembicaraan-pembicaraan khusus yang mereka bicarakan dengan eksekutif yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat banyak. Iya, kan beda-beda caranya. Kau mengambil cara untuk berbicara. Sedangkan love language saja punya beberapa cara kan. Apa ada semua coba? Act of service, affirmation, yang lain saya lupa. Iya. Kalau Rere kira-kira love language apa? Kita tanya saja sama Kak Dandi. Jadi love language apa? Supaya kan bisa tahu toh nanti calon ini kan. Saya justru pikir tadi kita tanya saya sama Dandi yang lebih tahu love language. Jangan le. Saya justru pikir begitu tadi. Cocok Kak Dandi supaya nanti kan wanita bisa pahami seorang Kak Dandi itu love language-nya seperti apa. Tapi kalau Rere apa? Coba kalau Rere apa? Kalau Rere lebih ke act of service. Iya. Kalau kau apa Dandi? Saya ini susah juga ini. Yang tinggi nak mau masak. Itu act of service juga. Ya sih. Oh iya. Tentatif. Iya tentatif. Pintar memasak, pintar berpijit. Tapi sebenarnya kalau cari istri lebih bagus pintar berpijit daripada pintar memasak. Lebih baik. Karena lebih baik dia makan di luar daripada pijit di luar. Oh iya betul. Laki-laki dong. Tapi beda Dandi. Agenda DPR itu setelah pelantikan kan ada pembagian AKD. Sudah selesai juga itu? Sudah selesai di bulan November kemarin. Desember baru selesai AKD. Nah, terus Dandi sudah ditempatkan di komisi berapa? Saya alhamdulillah berada di komisi 3. Apa itu? Komisi 3 itu tentang infrastruktur dan pembangunan. PUPR mitra kerja itu. Pokoknya PUPR bersaudara lah di situ. Bina Marga, Cikasdat. Ditahu juga loh. Terus ESDM kan pertambangan di situ, lingkungan hidup, perhubungan, PMD dan lain-lain. Dia pasti tahu lah dia orang pemerintahan. Iya dong. Jadi kita kerjasama yang baik antara eksekutif dengan ini kan. Eksekutif. Kerjasama yang baik dia bilang. Iya. Maksudnya gimana itu? Jangan balik kan. Selain dari komisi 3 ada lagi pembagian lain. Kebetulan saya di rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan dewan, saya dipercayakan menjadi wakil ketua Bapemperda. Apa tuh Bapemperda? Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Mungkin supaya jadi mengedukasi juga kan, mengedukasi kita, saya dengan Rere, terus mengedukasi juga penonton Saraba. Mungkin bisa dijelaskan apa itu Bapemperda. Jadi tentunya kalau kita melihat lembaga DPR dari luar, paling sering itu kita tahu tentang bagaimana kita mengusulkan di budgeting,
persoalan. Kan yang paling kita tahu ini anggota DPR yang mengusulkan persoalan keuangan negara, keuangan daerah, dan juga pengawasan. Kan biasanya yang sering dilihat anggota DPR cuma marah-marah kan. Tapi salah satu dari 3 fungsi utama anggota DPR yang sering dilupakan itu adalah legislasi. Padahal ini adalah fungsi yang paling penting. Kenapa? Karena setiap kebijakan dan keputusan besar kepala daerah maupun lembaga eksekutif dan legislatif itu semua harus dilandasi dengan payung hukum yang bernama peraturan daerah. Saking pentingnya Perda ya. Saking pentingnya Perda. Jadi makanya banyak baku-bakusnya dulu anggota DPR petugas bikin undangan kan, padahal undang-undang. Nah dulu waktu masih saya kecil saya tidak paham itu persoalan-persoalan. Nanti saya di dalam baru saya paham. Ternyata Perda ini sangat penting untuk dilaksanakan. Bahkan kita mentargetkan semua PAD, contoh pendapatan asli daerah itu kalau didasari dengan Perda, kita bisa mendapatkan lebih besar untuk daerah. Nah, kan kau wakil ketua Bapem Perda, tentu kau harus mengetahui dong apa kira-kira Perda yang dibutuhkan yang hari ini belum terbit, yang dibutuhkan masyarakat Sulteng dalam rangka meningkatkan mungkin kesejahteraannya masyarakat dan lain-lain. Apakah sudah ada usulan-usulan Perda yang kemudian akan dibahas nanti? Ya, tentunya semenjak saya menjadi wakil ketua Bapem Perda, saya pun sudah di ujung tahun 2024. Tentunya di 2025 awal kami akan melaksanakan yang namanya rapat persiapan dan pembentukan untuk penyusunan Raperda baru. Kan kalau Raperda ini Karif ada 2 sumber, ada yang inisiatif lembaga DPR, ada yang inisiatif dari Pemda. Nah, tentunya memang hal-hal penting yang harus kita lihat di situ, apa yang urgensi untuk kepada masyarakat. Cuma kalau saya melihat sebagai, karena kebetulan saya juga di sebagai wakil ketua Bapem Perda. Sebagai kandabe. Sebagai poskonya kandabe kan. Nanti dikasih muncul fotonya. Kandabe kasih muncul. Baru aku bagi dia. Lanjut. Nah, sebagai wakil ketua Bapem Perda dan juga saya anggota Komisi 3, memang urgensi dari kita melihat dari pertumbuhan ekonomi Sulsel hari ini meningkat sampai di angka 11,91%. Ini fantastis. Itu meningkatnya dari angka berapa? Nah, itu anak tidak tahu. Sekarang meningkat jadi 11%. Jadi 11,91%. Tentunya memang sangat fantastis dan memang kita melihat dari ada 3 sektor yang mendominasi, pengelolaan, industri dan juga pertambangan. Nah, hal ini memang kita harus melihat tentunya celah-celah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kita harus mungkin lebih memprioritaskan peraturan daerah selain peraturan daerah yang inisiatif dari Pemda yang sangat wajib, yang dari DPR ini mungkin kita melihat inisiatif persoalan retribusi dan juga peran-peran penting investasi yang masuk di tanah Sulawesi Tengah. Karena saya juga berkomitmen dengan teman-teman dari awal bahwa silakan saja kalian berinvestasi di daerah kita, tapi ini harus bermanfaat betul untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Jadi mungkin ini supaya ringan sedikit pembahasan, bisa mungkin dikasih contoh kalau kemudian Perda ini mampu untuk betul-betul dirasakan oleh masyarakat langsung gitu. Kan kalau bantuan itu jelas. Misalnya bantuan ini langsung manfaatnya langsung dapat, bantuan BMU lah atau apa. Tapi kalau Perda, makanya Perda ini karena dia coba kasih contoh kasusnya coba. Yang sangat ringan. Supaya kita lagi menggodok. Jadi kan pembuatan peraturan daerah itu ada tahapan kan. Sedangkan ke jenjang pernikahan saja ada tahapan kan. Dari kenalan, PDKT, baru kasih kenal orang tua tidak diterima balik lagi. Jadi begitu belum balik kan. Jadi kalau di sendiri ada namanya Properda dulu. Kita harus melengkapi beberapa hal. Yang pertama dari inisiatif draft, terus naskah akademik, terus dia turun menjadi legal draft. Setelah itu ada nama yang di langkah kedua ada namanya penggodokan di antara Bapem Perda sendiri, anggota Bapem Perda di DPRD. Setelah itu kita meminta persetujuan dari Pemda dalam hal ini, terus diparipurnakan untuk disahkan. Nah, hari ini kita lagi menggodok persoalan Perda tentang perhubungan. Bagaimana kalau insya Allah Perda ini
tembus. Iya. Kita rencanakan besok kita paripurnakan. Insya Allah tembus ini akan menghasilkan PAD besar untuk Sulawesi Tengah. Apa itu? Apa? Salah satunya adalah persoalan jalan provinsi yang dilalui oleh pertambangan, itu akan ada retribusi untuk daerah. Itu dampaknya langsung. Dampaknya langsung itu. Iya. Itu langsung naik PAD dan juga bisa kita alokasikan untuk di anggaran pendapatan belanja daerah. Iya. Kita bisa menjadikan program baru untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Wah, jelas ini jelas. Iya, jelas. Jadi supaya kita berpikir juga teman-teman Sarab, apa sih di rapat Perdain dan lain-lain. Yang lama sekali itu kan prosesnya panjang. Iya. Panjang. Dikoreksi satu persatu. Dipaham loh. Iya. Kalau dia ada apa pacul ke harimau. Tapi Dandi kan berarti kau sibuk sekali tuh. Karena apakah memang sudah sesuai dengan kau punya passion? Soalnya kan Bapak Perdain kan baca perda satu persatu, lalu kemudian kan perda yang diusulkan juga kan harus sesuai dengan undang-undang. Kalau ada perda yang tidak ada undang-undangnya, tiba-tiba ada perdanya. Tapi Karif biasanya kalau laki-laki itu yang belum ada pasangannya, biasanya tuh kerjanya scroll TikTok. Kenapa? Karena belum ada someone to talk. Waduh. Jadi kalau dia sibuk dia tidak baca buku ya, dia hanya pas scroll TikTok ya. Jadi butuh sama tuh talknya, TikTok malam-malam. Iya. Penting. Apa giat hari ini? Iya betul. Betul gak di sela-sela kesibukanmu kau cuma scroll TikTok atau baca buku atau apa? Ya kalau Bung Karno. Jadi Bung Karno. Bung Dandi. Jadi isinya Soekarno itu adalah orang yang paling saya idolakan Karif. Oke. Jadi pernah bilang. Karena banyak istrinya. Tidak lah. Karena dia founding father kan, pendiri bangsa, tokoh politik yang saya paling idola. Dia pernah bilang tahun 1933 dia bilang ada kalanya engkau ingin sendiri saja bersama angin menceritakan semua rahasia lalu meneteskan air mata. Kadang momentum seperti itu sering saya rasakan. Makanya memang ya di usia 27 tahun juga masih sendiri itu hal yang biasa sebenarnya. Segianya manusia pada hakikatnya itu biasa di usia 27 tahun belum nikah. Cuma dengan tanggung jawab yang berat ini kayaknya memang sudah butuh ibu IKD kan di samping. Ikatan keluarga Dandi. Ikatan keluarga Dewan. Jadi kalau ada yang mau daftar. Ada linknya. Pernikahan itu bukan ini Kak, ajang buru-buru. Iya. Tidak perlu kan buru-buru pernikahan karena. Tapi 27 tahun. Iya, kalau laki-laki kan wajar Kak. Wajar. Dalam waktu seleksi kan mencari yang terbaik. Iya. Kenapa kau nasihati dia soal pernikahan? Ya kan dia sudah menikah. Kenapa kau suruh dia jalan buru-buru? Ya kan sekarang lagi mengejar karir, fokus karirnya. Betul. Iya. Agak takut ya. Iya. Coba bertanya nomor 12 dia. Coba. Apa itu Kak? Jadi Kak, saya mau tanya nih. Jadi Kak Dandi menyangka enggak bisa sampai di titik ini? Di usia muda, 27 tahun sudah menjadi anggota dewan. Iya, mengemban amanah yang begitu berat. Tentunya memang kalau sangka juga tidak sangka. Cuma saya ini orang yang selalu optimis dengan diri saya. Apa langkah yang saya sudah ambil, sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pancasila. Abadi. Lanjut. Nah memang saya dari awal optimis. Ketika langkah itu saya sudah pilih, saya sudah pikirkan matang-matang. Nah tentunya ya tinggal kalau kita merujuk tadi pertanyaan Rere, tinggal bagaimana 5 tahun ini saya harus betul-betul bermanfaat untuk masyarakat banyak. Wabil khusus orang yang telah memberikan kepercayaan kepada saya kemarin. Saya rasa kalau saya bisa membahagiakan orang banyak itu bisa, tapi kalau membahagiakan semua orang itu hal yang mustahil. Betul, saya setuju. Karena sebaik-baiknya kita, tetap kita bukan manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju. Luar biasa, tepuk tangan. Lagi Rere semuanya bertanya. Pokoknya ini lagi digodok dia. Iya. Apa pengaruhnya? Siapa yang paling berpengaruh di hidupnya Kak Dandi selama ini sampai bisa jadi seperti sekarang? Jadi kalau saya mau cerita bahwa ketika saya maju di politik Arif, saya itu orang yang paling dilarang. Papa saya itu paling larang saya mencalonkan diri. Kenapa? Entah mungkin dia tidak mengharapkan saya menjadi seorang politisi,
Oh dia karena beliau basicnya pengusaha. Ya, basicnya pengusaha. Mungkin saya anak laki-laki satu-satunya di keluarga yang diharapkan menjadi pengusaha. Tapi ketika saya sudah mencalonkan diri, ya awalnya dia diam-diam saja begitu. Dia diam-diam saja ya sempat melarang juga. Cuma anak-anak ini kan semakin dilarang, semakin jadi kan. Betul. Semakin ingin mencari tahu. Ya, semakin ingin mencari tahu. Rasa penasaran kan tinggi orang ini. Nah, tapi juga ibu itu peran penting untuk saya. Ibu ya? Karena saya sepakat bahwa yang dikatakan Buya Hamka, apa tuh? Cermin terjujur dalam hidup itu adalah mata seorang ibu. Karena makanya sampai detik ini catat. Ya. Segala sesuatu yang penting dalam hidup saya, kayak tadi yang Rere tanya juga, walaupun belum ada istri sebagai pendamping, kayaknya memang tidak ada satupun hal yang tidak saya ceritakan kepada ibu saya dalam hidup. Oh serius? Iya. Termasuk dalam hal selektif mencari pasangan? Kadang juga. Kalau yang masuk kriteria cerita. Kalau yang tidak hold dulu kan. Berarti sosok ibu yang paling penting. Makanya Karif tahu, saya ini siklus kehidupannya saya. Kalau dalam 1 bulan itu punya 4 minggu. Saya itu biasanya 2 minggu kalau lagi ada kegiatan dan bersidang, apalagi padat-padatnya di Kota Palu di sini, karena semenjak kita jadi anggota DPR kita harus bermukim di Kota Palu. Kalaupun ada hal yang harus dikoordinasikan, biasanya berangkat keluar daerah, biasa 1 minggu, saya balik ke Palu. Kalau tidak ada kegiatan Karif, mau 2 hari 3 hari saya harus kembali ke Lu Karif. Pulang ke Lu? Harus pulang. Hanya untuk ketemu ibu dan ayah, karena kan memilih politik ini kan bukan pilihan mereka kan, ini pilihan saya sendiri. Iya betul. Nah, ketika saya ada di dunia yang saya pilih, saya merasa semakin hari Allah memberikan saya nikmat semakin nyata begitu. Karena memang ya passion saya yang diberikan begitu. Cuma yang tanpa saya sadari Karif, semakin hari semakin saya jalan, semakin Allah memberikan saya alhamdulillah pintu-pintu kesuksesan. Tanpa sadar ya semakin berjarak juga. Semakin berjarak dengan kedua orang tua, dan saya harus bilang bahwa yang saya sedih itu kedua orang tua saya ternyata tambah tua begitu Karif. Oh iya. Meskipun diiringi dengan kesuksesan. Iya, tapi ya anak mana sih yang tidak mau orang tuanya harus melewati fase-fase bahagianya dia kan? Iya, betul. Setuju saya sih. Tapi kan menjengkelkan itu ketika kita sukses tapi orang tua juga ikut tua begitu ya. Itu hal-hal yang menjengkelkan sekali. Iya. Tapi apa sifat-sifatnya ibu yang kemudian bisa kok copy paste begitu ya? Yang sama sekali dengan Dandi gitu ya. Apa ya? Penyayang sih. Kalau ibu itu senyum loh. Penyayang. Biar senyum orang P. Kalau orang lu bilang orang P. Udah parah. Penyayang, oke. Penyayang. Kalau ibu itu memang orangnya ya ini romantis dia kan. Ibu itu sama juga kau sih. Romantis. Itu memang yang copy paste ke saya tuh. Oke. Baru memang jiwa politik saya lahir dari ibu. Oh iya kak, bukan dari ayah? Bukan dari ayah. Jiwa politik saya lahir dari ibu. Bahkan waktu saya calon Karif, saya terpilih dan orang menganggap itu hal yang biasa. Karena biasalah ibunya anggota DPR. Betul. Tapi saya mau tanya dulu sama teman-teman, di mana kasihan yang ibunya kasihan cuma anggota DPR kabupaten, anaknya bisa jadi anggota DPR provinsi. Betul. Dia betul. Makanya ya saya privilege juga. Iya. Tapi tidak sebesar teman-teman yang lainnya. Harusnya kalau mau cari aman tuh. Iya. Dandi mencalonkan di kabupaten. Karena sudah hampir pasti dulu. Ya. Tapi kalau dia mencalonkan di DPR provinsi, tentu kerja berat dan belum tentu. Ya, tapi bukti doanya seorang ibu itu kan, kesuksesannya seorang anak itu. Memang doanya seorang ibu. Saya ada di sini juga besar sekali doa dari ibu. Memang saya percaya bahwa memang surga itu ini adalah di telapak kaki ibu. Betul. Iya. Tidak di tempat lain. Iya. Ada sih. Kalau Papa P tampilin kan. Neraka itu. Tapi kalau sifat-sifatnya Papa apa? Yang keberanian. Brave. Jadi itu yang agak saya miliki. Oke. Nah, itu juga yang membuat saya lebih berkarakter. Mungkin persoalan itu, tapi tentatif lah. Kalau salah jangan bawa barani. Jangan dipakai. Ya maksudnya kalau persoalan yang benar, pasti akan selalu saya ini Kak.
saya bela begitu. Apalagi persoalan tanggung jawab yang saya emban. Saya untuk keadilan lah, tiada kata mundur begitu. Iya. Tapi Dandi, ini kan sebenarnya momentum Hari Ibu juga. Gitu. Dan banyak tadi Dandi puji-puji seorang ibu. Coba kita sudah menghadirkan anu sebenarnya. Talkshow sekali ya. Habis Ogos produksi kau sama Pak Data. Belum tarian daerah. Nah, kan tadi bicara soal puji-pujian kepada ibu. Nah, mungkin apa sebenarnya yang ingin kau sampaikan kepada mamamu hari ini? Melihat anak kecilnya, kan selamanya sebenarnya. Iya, selamanya akan jadi anak kecilnya mama. Akan jadi anak kecilnya mama. Jadi saya itu Karif, sampai sekarang mama itu masih memperlakukan saya seperti anak kecil. Contoh ya, kayak saya ditelepon, saya masih seperti anak kecil. Sudah bangun, sudah mandi. Sudah sholat, sudah sikat gigi. Jangan keluar tengah malam. Ya, kalau keluar tengah malam. Mama kan sama Zenly, selain itu. So bukan mama itu, mama pi anak-anak. Boleh begitu kan? Apa? Boleh, minta live location. Sampai sekarang belum ada dalam CP kamu sih. Tidak, maksudnya ini kalau ada calon mamanya anak-anak dia bilang gitu. Boleh ndak? Kalau calon itu minta untuk share live lokasi di atas jam 11. Tapi kan hubungan itu kan trust. Kalau dari awal saja tidak ada kepercayaan, bagaimana kita bangun bahtera rumah tangga selamanya begitu. Luar biasa. Jadi itu pembelaan dari laki-laki yang suka bohong sih. Itu fakta itu. Fakta itu. Sampaikan dulu. Sampaikan. Okay. Iya. Jadi dia disuruh sampaikan ini. Saya Karif, bukan saya. Mama mau sampaikan. Jadi dalam hal ini, saya juga berterima kasih sama mama dalam kesempatan Hari Ibu ini. Untuk saya Hari Ibu bukan cuma hari ini, tiap hari untuk saya Hari Ibu. Cuma dalam hari ini terima kasih sudah membesarkan saya dalam proses ini. Sampai di titik ini saya bangga. Dan 2 kali pun saya terlahir kembali, saya ingin tetap terlahir dari rahimnya mama. Dan juga saya mau bilang mama harus tetap menjadi pelita hidupnya saya. Kalau bisa mama harus hidup lebih lama, temani saya dalam setiap pertarungan hidupnya saya. Wow, luar biasa. Merinding bos saya. Saya juga terharu Kak. Oh iya Kak? Sebegitu seorang Kak Dandi, sebegitu sayangnya ternyata dekat sama mama. Iya, jadi tapi memang perempuan itu suka sebenarnya dengan laki-laki yang sayang sama mamanya. Biasanya begitu toh? Iya. Betul. Jadi saya waktu pelantikan kan mama yang dampingi kan? Selain mama? Mama. Papa juga ya? Papa. Iya. Selain keluarga dekat inti ada juga yang datang. Tim sukses aneh. Dari Bunta bagaimana? Ke bawa dorong. Pas bareses tinggal kursi dan meja. Saudara pendukung. Iya, coba pelantikan. Jadi pas pelantikan itu ada hal yang lucu. Kalau teman-teman anggota DPR lain didampingi istri dan suami, kalau di sini didampinginya mama. Makanya saya bilang kalau orang lain terima SK, saya ini kayaknya terima raport SD ini. Orang yang lain terima SK DPR, saya terima raport SD. Iya. Kok bawa Coca-Cola yang kaca itu? Dulu zaman-zaman dorong le. Iya le. Coca-Cola kaca kok bagikan di teman-teman DPR. Tapi Dandi kan ini berproses toh. Tapi saya terus terang saya pikir kok akan jadi wakil ketua DPR karena jatahnya Nasdem tuh satu. Oh iya. Saya pikir kok jadi wakil ketua DPR kemarin. Karena melihat sosok Dandi anak muda. Terus kemudian dari timur sana kan belum ada wakil ketua DPR pada saat itu. Harusnya Dandi salah satunya. Ya memang. Ataukah tidak berusaha untuk menjadi wakil ketua DPR pada saat itu Dandi? Saya sadar diri juga yang pertama Karif itu. Saya sadar diri saya adalah orang baru di partai. Yang kedua siapa saya begitu. Saya ini ya maksudnya orang yang tidak mempunyai privilege lebih. Yang saya punya cuma amanah masyarakat. Yang sini orang yang tidak memilih begitu. Kan pengabdian itu bukan tentang jabatan, tapi bagaimana kualitas kita memperjuangkan hak-hak masyarakat. Iya, luar biasa. Dandi, sorry nih, saya tanya lagi. Karena kau bicara tadi, sebenarnya saya ini sebenarnya lebih bahagia kalau bisa bantu orang banyak dan lain-lain. Sedangkan di DPR, sorry ya Dan ya,
di DPR ini kan terbatas juga. Iya, terbatas. Karena kan kalau kita mau memperjuangkan belum tentu hari ini diusulkan, besok sudah jadi. Karena itu tadi, karena fungsinya DPR tadi kan cuma 3 itu, bukan eksekutor. Lantas kalau kemudian ada tawaran misalnya dari masyarakat Banggai misalnya meminta kau untuk maju sebagai eksekutif lah supaya bisa mengeksekusi orang lebih cepat, kau akan meninggalkan tidak jabatan DPR ini? Ya, soalnya berkelas sekali loh DPR provinsi loh. Maju apa ini? Kepala desa atau apa? Jelas. Kepala desa tidak kan eksekutif ini banyak tuh. Atau kepala rumah tangga. Nah itu dulu kayaknya. Kalau kepala rumah tangga ada yang pakai pasangan besok langsung visi misi lantik aklamasi itu. Jadi bupati misalnya. Saya ini orang yang tidak pernah merencanakan segala langkah politik saya. Bahkan di DPR provinsi ini saya tidak pernah pikirkan untuk berada di sini. Memang ya apalagi ini kontestasi pilkada pun masih 5 tahun ke depan, Karif. Iya, betul. Saya tidak pernah memikirkan untuk jadi apapun. Tapi saya percaya kualitas dan juga ketulusan akan mengantarkan jalannya ke tempatnya sendiri. Kalau memang suatu hari masyarakat menginginkan dan saya siap lahir batin, insya Allah saya siap. Tapi makanya izinkan dulu saya 5 tahun mengabdi di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai pembuktian? Bukan pembuktian juga, sebagai tanggung jawab dan memang ya kewajiban saya untuk melaksanakan hak-hak untuk memperjuangkan masyarakat Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Kalaupun memang kualitas saya cukup dan masyarakat terasa saya orang yang pas, silakan bawa pulang. 5 tahun sebelumnya kan kau juga pasti merasa siapa juga saya 5 tahun sebelumnya. Tapi kan hari ini berada di sini, kan kau tidak pernah bayangkan kau akan berkantor di DPR, punya staff, lalu kemudian punya banyak privilege hari ini. Kan kau tidak pernah bayangkan. Jadi kalau dulu orang itu kan antar proposal kan. Iya tuh. Kanda. Sekarang sekarang agak. Iya, makanya dia mau tahun baru di luar. Saya tahun baru itu memang saya jadwalkan dari akhir tahun kemarin juga saya tahun baru dengan keluarga di Mekah, di Tanah Suci. Masya Allah. Nah, alhamdulillah tahun ini saya dipanggil lagi ke rumah Allah, ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Doakan lagi tahun 2 juga ya. Iya. Kok pernah umroh? Belum Kak, makanya insya Allah. Namanya kita panggil di sana sebagai ya, insya Allah. Kita juga mau ya. Belum juga pernah ke Banggai Kak. Belum pernah ke Banggai? Belum. Harus ke Banggai. Kenapa? Banggai itu daerah kepulauan. Iya. Kalau rindu itu menunggu kepulangan. Sadar. Dan sampai nanti di sana mau pulang-pulang. Jangan bawa umpan. Ada Q&A enggak? Ada. Oh ya nanti Rere yang baca. Ada Q&A, kita kan tadi sempat ini. Coba Rere yang baca. Dari siapa? Dari Francisca_Fredrikas. Ya, itu. Pertanyaannya, ada planning untuk jadi anggota DPR RI atau tidak, Pak? Tentunya seperti yang saya bilang tadi. Saya tidak pernah memilih jalan pengabdian saya ketika menjadi jalur politik. Saya berada di mana lagi nanti. Tapi biarkanlah ketulusan dan kinerja saya yang mengantarkan saya ke jalan selanjutnya. Tapi berarti belum ada planning belum ada planning kemanapun. Kalau wakil ketua MPR ini belum ada juga. Itu jauh tuh orang kalau mau mimpi sampai di situ. Sama 17. Yuk, kawan saya itu. Bukan orang lain gitu. Berarti biarlah waktu yang menjawab dan Lanjut. Ada lagi. Masih Francisca lagi. Coba siapa? Apa dia bilang? Kalau nanti sudah tidak jadi anggota dewan, terus mau jadi apa lagi Pak Dandi? Ya paling saya, kalaupun tidak lagi di politik, saya akan kembali menjadi pengusaha dan saya ingin menjadi kepala rumah tangga yang baik lah untuk istri dan anak-anak saya. Luar biasa. Tapi ini sudah jalan hidup. Iya. Maksudnya kalau bisa cari memang betul-betul jabatan politik yang bisa mengabdi. Iya, betul. Ya kecuali Tuhan berkehendak lain. Lanjut. Ini Muhammad Abdi Lama Kampali. Iya. Salam buat ke Dandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi enggak? Pertanyaan. Dimas loh. Betul Dimas. Tahu. Yang si gitu. Kayaknya Dimasnya Pak Nur Hafid bukan? Iya, yang si gitu. Yang anak ke NPC gila lu. NPC. Iya.
Yang ini kan? Iya. Iya, coba aja. Apa dia bilang? Kapan nikah Pak Dewan? Ini adalah salah satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab dimanapun ini. Kenapa? Karena untuk saya hal yang tidak bisa ditunda kedatangannya nanti di dunia ini tidak bisa dilawan ya. Cuma time, death, and love. Waktu, kematian, dan cinta. Jadi 3 hal tidak bisa dilawan kedatangannya. Bisa dilawan tapi bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Bisa direncanakan. Memang lama. Padahal ada dibahas juga loh RPJMD. Iya. Harusnya direncanakan juga. Harus direncanakan. Iya. Direncanakan. Cuma di sumber PAD ini dari mana? Kenapa kau nikah mau undang dewa juga? Tidak. Tidak. Kalau itu bercanda, memang ya cuma memang karena objeknya saja yang belum ada. Belum ada yang kena, kalau ibarat paslon pilkada, belum ada yang kena survei begitu. Oh iya. Jadi pertanyaannya belum bisa dijawab. Belum bisa. Ya kapan ditakdirkan? Kapan ditakdirkan Allah? Ya seperti jawaban mau jadi apa ke depan begitu. Sama. Kurang lebih sama. Dimas. Aman Dimas. lanjut. Ada lagi? Oh habis. Nah Dandi, harapanmu ke depan ini untuk anak-anak muda, kan minta maaf ini Re, mungkin tidak semua juga anggota DPR saya mau tende juga, bukan tende tapi tidak sepintar kau dan bisa membaca dan lain-lain. Jadi kau paham soal RPJMD, terus fungsi pengawasan dan lain-lain, kau paham. Harapanmu ke depan anak-anak muda dan politik ini bagaimana? Iya. Tentunya hari ini kawan-kawan jangan pernah takut bermimpi. Di usia 27 tahun dengan usaha sendiri. Saya dengan usaha sendiri, dengan berbagai macam tantangan dan berbagai macam larangan. Tapi saya bisa memilih jalan politik yang kemudian menjadi mimpi saya. Untuk saya wujudkan di parlemen hari ini. Jangan pernah takut untuk mewujudkan segala mimpi-mimpi. Karena untuk saya sangat mengidolakan seorang tokoh bangsa yang bernama Sultan Syahrir. Dia mengatakan hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak layak untuk dimenangkan. Tapi kalau untuk saya, detik tidak pernah melangkah mundur, tapi kertas putih itu akan selalu ada. Waktu tidak pernah melangkah mundur, tapi pagi akan selalu menawarkan cerita yang baru. Tapi ini pertanyaan khusus ini, kok ada pacarmu kayak ini? Agak susah dijawab ini kan. Ya kan tadi kapan nikah dan lain-lain. Iya. Tapi orang belum tahu kok ada pacar enggak? Karena sebenarnya atau tidak? Iya, anggota DPR masa masalahnya kalau pernikahan itu diatur oleh undang-undang kan. Agama mengatur, negara pun mengatur kategorinya. Yang dikatakan pacaran ini kan tidak diatur. Jadi orang tidak tahu apakah cuma baku chat itu pacaran. Atau cuma baku tanya kabar itu pacaran. Kan tidak, kurang bisa diklasifikasikan. Pacar itu yang seperti apa? Ya, cuma kalau orang yang kemudian sekedar bertanya dan PDKT itu bukan PDKT sih, ya berkomunikasi tetap ada. Sama kalau sudah ada juga ya berarti tabengko. Tapi nanti kau ada atau tidak Kak? ini saja. Sobat usu. Mau apa? Tapi jadi kau tipikal kalau pacaran, kau tipikal pacaran yang harus selalu ada atau bisa jarak jauh? Kalau saya kan bukan tentang siapa yang pertama datang atau yang paling lama atau yang paling perhatian tuh. Tapi tentang siapa yang datang dan tidak pernah pergi. Luar biasa. Tapi kalau kau misalnya pacaran terus jarak jauh, kau bisa enggak? Bisa lah, LDR kan, long distance relationship. Bisa? Nah saya dari SMA pun kayaknya selama saya punya hubungan dengan orang saya selalu LDR deh. Iya. Dan kau mampu itu? Mampu-mampu aja. Wih, sama dong dengan Rere. Rere juga LDR dengan suaminya, tapi dia mampu juga. Iya, tapi LDR itu pembuktian cinta kan. Karena mencintai seseorang tanpa bertemu itu bukti cinta kalau bukan hanya di depan mata tapi ada di dalam hati. Mantap, jauh di mata, dekat di hati. Dandi, terima kasih nih sudah mau hadir di Sarawak Channel dan kita doakan juga Dandi ibadah umrohnya lancar dan sehat-sehat sampai pulang ke Indonesia. Amin. Terus kembali sebagai Bapak Dewan di Sulawesi Tengah. Apa lagi harapan coba. Harapan. Coba. Harapan tadi lancar loh. Iya, doanya. Semoga semakin sukses dan lancar semua tugasnya di 5 tahun ke depan. Semua tanggung jawab dan niat baiknya terwujudkan. Amin. Tapi ditanya dulu Rere, bagaimana rasanya jadi co-host Sarawak Channel untuk pertama kali? Pasti kan
ada apa ya, nervous dan lain-lain. Bagaimana rasanya itu? Kok akhirnya merasakan kursinya Vini ini? Iya. Sama dengan kursi DPR ini. Bagaimana rasanya? Senang lah Kak, bisa alhamdulillah bisa jadi bagian Saraba Channel. Min, kasih masuk di grup langsung. Langsung kick Vini, kick. Kak Vini, izin Kak Vini. Iya. Jadi pengalaman baru juga buat Rere karena ini pertama kali di Saraba Channel, ini pertama kali jadi co-host. New experience. Iya. Tapi Rere pernah sebelumnya jadi host atau jadi Rere MC? itu jadi MC Kak. Dari kampus dulu MC, juga di waktu masih pendidikan MC. Memang mau terjun di protokol dulu. Wih, keren. Tapi Rere sekarang sudah tidak ini kan, sudah purna istilahnya. Iya, purna. Purna apa ya? Purna Praja. Purna Praja. Dia kan IPDN ini. Sekarang sudah purna. Ya, tapi meskipun dia sudah purna tapi kecantikannya paripurna kan. Paripurna. Aduh, saya agak khawatir juga. Kalau orang lu bilang makan kalau ceme. Makin kalau ceme itu. Dan terima kasih nih. Iya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga dan apa lagi ya? Apa lagi kita mau sampaikan? Harapannya mungkin tadi untuk Saraba Channel, kita kan mungkin kita bisa promosikan hari ini. Tahun depan kita akan bikin film loh. Ya, seorang. Iya. Saya akan bersama, kebetulan saya ini kalau di artis bisa merendah. Kebetulan saya ini akan di budgetnya ada kan Dato? Ada dong. Saya akan main di film Siap Ketua. Iya. Yang akan dibuat langsung oleh Saraba Channel. Iya. Jadi teman-teman tunggu kehadiran kami. Iya. Tiada di bioskop ini. Iya. Di deker-deker terdekat. Karena sebenarnya bukan karena kita tidak mampu ke bioskop, tapi kita ingin mendekatkan Saraba Channel dengan masyarakat di kalangan bawah. Bioskop cuma satu loh. Iya. Nah, kita mau bikin film, semua kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah ini bisa menonton film. Jadi kemungkinan besar juga akan ada tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh Sulawesi Tengah yang akan bermain. Saya ini cuma DPI, cuma DP tai kuku lah. Tapi tokoh-tokoh yang lain luar biasa. Iya. Saksikan saja, insya Allah tahun depan kita akan buat filmnya. Dalam rangka juga mungkin rekonsiliasi. Setelah pilkada. Ada bahasanya itu dan di apa, tragedi, komedi. Berbahagialah mereka yang memeluk tragedi karena hanya masalah waktu semua menjelma menjadi komedi. Mantap. Jadi kalau ibarat pesta-pesta langsung badero itu kan selesai kan. Say, iyo tampedaku. Saya suka lo gitu lihat. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Dadah.